Hai Jess, lu paham gak sih tentang materi yang dikasih sama Pak Joko yang kemarin itu tentang 10 prinsip ekonomi? Hai Matt, ngerti dong, emang lo enggak? Iya nih Jess, gue kurang tahu kemarin soalnya pas dia ngejelasin, gue tinggal main game. Jadi gue kurang paham gitu tentang materi 10 prinsip ekonomi. Oh, gue ada sih video yang ngejelasin tentang 10 prinsip ekonomi. Kita nonton bareng aja yuk. Hayu, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Graciana Marco. Di video kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan tentang 10 konsep prinsip ekonomi. Berikut merupakan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Graciana Marco, yakni saya sendiri, Jessica Fitria, Jessica Karisa, Siti Fatima Azara, Matthew Valentino, William Go, dan yang terakhir adalah Audi Tanuwijaya. Sebelum memasuki prinsip-prinsip ekonomi, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis adalah bidang ekonomi terapan yang mempelajari masalah keuangan, organisasi terkait pasar, dan lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Sekarang kita akan memasuki tentang 10 prinsip ekonomi. 10 prinsip ekonomi terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah bagaimana masyarakat mengambil keputusan. Prinsip pertama dari 10 prinsip ekonomi adalah orang menghadapi trade-off. Semua orang tentu pasti akan menghadapi trade-off. Ketika menginginkan sesuatu, seseorang harus mengorbankan sesuatu yang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang lain inilah yang disebut sebagai trade-off atau pertukaran. Trade-off bisa dalam bentuk waktu, uang, barang, tenaga, atau lain sebagainya. Dalam trade-off ini, masyarakat harus menghadapi kompromi antara efisiensi dan keadilan atau kesetaraan. Contoh sederhananya yaitu saat Anda ingin membeli makanan dan dihadapkan dengan pilihan antara roti atau nasi. Roti memiliki rasa yang beragam dan enak. Akan tetapi untuk membeli roti, Anda harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal daripada untuk membeli nasi. Keputusan antara itulah yang disebut sebagai trade-off. Apapun pilihannya, pilihlah dengan efektif, pilihlah yang paling sesuai dengan kondisi dan keuangan. Prinsip selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siti Fatima Azara. Poin kedua, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Kita harus bisa membandingkan biaya dan manfaat dari setiap tindakan yang dilakukan. Contohnya, seseorang individu memilih dalam menentukan karir atau pendidikan. Misalnya, jika seseorang ingin meneruskan pendidikan, ia harus keluar dari pekerjaan dan fokus kepada pendidikannya sekarang. Biaya yang diberikan untuk mendapatkan sesuatu dikenal dengan biaya kesempatan. Baik, saat ini saya akan menjelaskan prinsip ekonomi yang ketiga, yaitu orang rasional berpikir pada batas-batas. Dalam membuat keputusan, seseorang atau terutama pelaku bisnis harus berpikir secara rasional. Rasionalitas dapat membantu penentuan pilihan yang tepat dengan melihat kelebihan serta kekurangan dari pilihan tersebut. Sebagai kasus yang dapat kita ambil, ketika seseorang mahasiswa telah lulus dari pendidikan SMA-nya, ia harus mengambil keputusan apakah ia harus melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau memilih untuk bekerja. Masing-masing dari keputusan tersebut tentu memiliki dampak positif dan negatif. Misalnya, melanjutkan perguruan tinggi, ia akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas untuk masa depannya. Sedangkan jika ia ingin memilih untuk bekerja, tentu ia akan lebih cepat untuk mendapatkan penghasilan. Kerugian yang ia dapatkan tentu ia hanya dapat memilih keputusan yang dipilih dan meninggalkan pilihan lain. Seperti contoh kasus yang dikutip di atas, berpikir rasional sangatlah penting dan dibutuhkan dalam mengambil keputusan dengan bagaimana seseorang melihat keuntungan dan kerugian yang ia terima. Dengan pengambilan keputusan tersebut, seseorang dapat mengetahui apakah pilihannya benar-benar sesuai yang ia pikirkan untuk kebutuhan masa depannya. Sekian dari saya, untuk prinsip selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica Karisa. Prinsip keempat yaitu orang tanggap terhadap insentif. Ketika mengambil keputusan, seseorang cenderung berperilaku tergantung variabel tertentu. Misalnya, ketika mendapatkan keuntungan tambahan dari hal-hal yang akan dikerjakan, maka orang yang bersangkutan akan lebih bersemangat dan giat melakukan hal tersebut. Contoh sederhana, ketika seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan. Saat atasannya menyuruhnya mengerjakan sesuatu yang di luar tugasnya, bukan tidak mungkin ia akan merasa malas dan mengerjakan tugas tersebut secara asal-asalan karena menurutnya itu bukan kewajibannya. Namun,
Jika atasan tersebut menawarkan bonus yang menarik atau reward atas pekerjaan tersebut, ia pasti akan lebih bersemangat dan mengerjakan tugas tersebut secara maksimal. Bahkan, mungkin akan berinisiatif mengerjakan sebelum diminta. Selanjutnya akan dijelaskan prinsip bagaimana masyarakat berinteraksi oleh Matthew, Jessica Fitria, dan Audi. Yang kelima, perdagangan menguntungkan semua pihak. Dalam perdagangan, biasanya sifatnya saling menguntungkan satu sama lain. Seperti halnya, satu pihak akan mendapatkan produk yang mereka dapatkan, sementara pihak lain akan mendapatkan uang dari pertukaran produk tersebut. Dalam perdagangan, dapat menguntungkan berbagai negara, karena membuat negara-negara yang memiliki spesialisasi dalam satu bidang tertentu dapat menghasilkan banyak barang dan jasa. Perdagangan dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dan bisa menjadi hal positif bagi pihak yang terlibat. Yang keenam, pasar adalah tempat baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar merupakan tempat penjual dan pembeli dapat berinteraksi langsung dan melakukan transaksi jual beli, yang dimana pengertian pasar menurut fungsinya adalah tempat proses tukar menukar barang dan jasa antara pihak penjual dan pembeli, dan terjadi pemindahan keputusan antara pihak penjual dan pembeli. Dalam sebuah pasar, produsen atau penjual berhak menentukan siapa yang bekerja dan produk atau jasa apa yang akan dijual. Sementara pembeli atau konsumen berhak memutuskan di mana ia akan bekerja dan apa yang akan dibeli dengan penghasilannya. Dengan ini, harga pasar bersifat fluktuatif, berubah-berubah akibat adanya permintaan dan penawaran barang jasa di pasar, dan dapat dibuat dari interaksi antara produsen dan konsumen dalam menentukan harga maupun jumlah yang dibutuhkan sesuai jumlah permintaan di pasar. Yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Pada mekanisme pasar, ada kalanya pemerintah melakukan intervensi di pasar. Intervensi pasar ini sendiri berarti sebuah tindakan yang mengacu pada kesengajaan pemerintah untuk mempengaruhi harga dan mekanisme pasar. Misalnya, ketika ekonomi pasar menurun, pemerintah berhak mengintervensi dan mencari tahu penyebab permasalahan tersebut. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan pemerintah bisa berupa pemberian pajak dan subsidi untuk meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar. Misalnya dengan menambah stok dagang penjual sehingga penjualan pun lebih maksimal, dan pembeli tidak perlu bersusah payah mencari barang yang dibutuhkan. Hal ini menguntungkan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Untuk contohnya, ketika stok cabai berkurang di pasaran, entah karena distribusi yang terganggu atau permintaan konsumen yang terlalu besar, pemerintah dapat mengintervensi dan menyelidiki apa yang terjadi pada cabai ini, mulai dari panen, produksi, distribusi, dan menganalisis serta memutuskan apa yang harus dilakukan agar stok cabai kembali stabil dan mekanisme pasar membaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Audi. Standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Nah, di dunia ini ada beberapa hal yang dapat kita lihat bagaimana cara melihat standar di kehidupan di berbagai negara. Nah, standar kehidupan di suatu negara itu dapat dinilai dari kemampuan faktor produksi dan jasa di dalam jumlah yang besar dalam kurung waktu tertentu. Nah, negara dapat dikatakan memiliki standar kehidupan yang tinggi karena dipastikan sebagian besarnya masyarakatnya memiliki kualitas SDM yang tinggi. Nah, begitu pula sebaliknya, jika suatu negara memiliki masyarakat dengan kualitas SDM yang rendah, maka standar kehidupannya juga akan rendah. Hal ini sangat perlu diperhatikan oleh setiap negara. Bagaimana cara di setiap negara menjaga kestabilan ataupun meningkatkan kualitas faktor produksi, barang, dan jasa untuk melihat seberapa tinggi tingkat pertumbuhan rata-rata di setiap negara. Pada bagian ketiga ini, kami akan membahas bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Sekarang, saya akan membahas mengenai konsep yang ke-9. Harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Karena percetakan uang yang terlalu banyak ini dapat meningkatkan inflasi. Pastinya juga kalian sudah tidak asing dengan apa yang dimaksud oleh inflasi. Jadi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi ini juga dapat disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang yang meningkat dibandingkan dengan aksesibilitas layanan dan barang di pasar. Jika pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar, maka nilai uang pun menjadi turun. Dalam ekonomi ini, inflasi kemungkinan terjadi ketika ada pasokan uang yang berlebihan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang diproduksi di pasar. Dalam kasus-kasus tertentu, ketika pemerintah menghasilkan jumlah uang suatu negara yang lebih tinggi, kemungkinan nilai uang pun
menjadi hilang. Contoh yang pernah terjadi di Indonesia yaitu hiperinflasi yang terjadi pada tahun 1950, biaya hidup masyarakat meningkat sebesar 100%. Pada konsep yang ke-10, saya akan membahas mengenai masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kebijakan untuk penurunan inflasi akan meningkatkan angka pengangguran. Walaupun bersifat sementara, tapi jangka waktunya tidak dapat diprediksi dan juga memerlukan waktu yang lama untuk pemulihannya. Kasus ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997 ketika harga barang kebutuhan pokok dan nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat mengalami kenaikan yang tinggi. Krisis ini mulai merambah ke seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan yang besar. Akibatnya, munculnya gelombang besar pemutusan hubungan kerja atau yang kita sebut sebagai PHK dan mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran. Setelah terjadinya pergantian kepemimpinan kepala negara, pelan-pelan perekonomian Indonesia sudah mulai pulih dan membaik. Namun, akibat dari pandemi COVID-19 ini, jumlah pengangguran di Indonesia terbilang tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengambil semua jalan untuk menambal perekonomian di Indonesia agar terhindar dari krisis ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan.